Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore. Di sore hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait the power of release. Seperti biasanya untuk teman-teman nanti saya akan upload di YouTube ya. Jadi teman-teman silakan untuk bisa merapat ke YouTube nanti ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kekuatan rilis yang mungkin sekarang banyak sekali ya teman-teman semuanya yang mungkin mengalami perasaan yang tidak karuan gitu ya, kegelapan jiwa, pencarian makna hidup, kemudian mental yang terganggu dengan luar biasa, kemudian kondisi-kondisi mental yang mungkin yang sangat ngedrop sekali, kemudian emosi-emosi yang selama ini banyak sekali yang tertahankan di dalam tubuh kita ya. Dan banyak sekali yang mungkin saat ini sedang mengalami ini. Nah, maka saya akan membuatkan sebuah video ini, semoga membantu untuk teman-teman semuanya untuk bisa lebih memahami apa sih yang disebut dengan rilis ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita bisa lepas dari apa-apa yang mungkin selama ini terpendam di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita ya. Jadi semoga teman-teman nanti akhirnya lebih punya pandangan apa yang terjadi denganku, kenapa bisa seperti ini ya, gitu. Dan bagaimana sih caranya untuk lepas, untuk bisa terlepaskan ya. Karena teman-teman semua bahwa emosi itu ada akarnya ya. Emosi itu ada akar tunggalnya ya. Kemudian di dalam emosi akar tunggal ini teman-teman, dia melapis lagi menjadi banyak sekali lapisan-lapisan loh ya. Sehingga kenapa akhirnya kita susah banget untuk rilis, untuk melepaskan sebuah emosi ini. Karena kita selama ini sudah memegangi akar-akar emosi kita saat ini, dan kemudian kita tidak sadar ya bahwa ini tuh sudah terlapisi oleh banyak sekali lapisan-lapisan yang luar biasa. Thank you Bunda yang sudah kasih gift-giftnya ya. Saya lanjutin dulu ya teman-teman. Jadi di sini kenapa kalau misalkan lapisannya hanya ada akar saja itu gampang sekali ya teman-teman untuk lepasnya. Tapi di sini masalahnya teman-teman semuanya tidak disadari bahwa satu lapisan akar tunggal emosi itu memiliki lapisan-lapisan lain lagi yang itu sangat tebal sekali. Yang akhirnya apa? Kita tidak bisa ngelepasin itu. Maka rilis ini adalah kita akan membongkar terlebih dahulu lebih dalam bagaimana sih sistemnya di dalam tubuh kita ini bekerjanya ya. Lapisannya apa saja itu akan terbedah nanti teman-teman. Semua itu akan terkupas satu-satu semuanya dengan luar biasa gitu ya. Maka untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman bisa rilis sendiri ya is okay, silakan untuk dilakukan untuk pelepasan endapan emosi dalam tubuh kita yang selama ini masih ada di dalam tubuh kita ya, yang itu selalu energinya memancar terus. Nah, ketika energi yang memancar itu adalah sumbatan-sumbatan energi yang terpendam, maka yang terjadi adalah keluarnya itu pun menjadi sebuah cermin, di luar pun mengikuti seperti itu. Ketika teman-teman misalkan, iya aduh kok rezeki kayaknya seret banget ya, ya itu tuh ada lapisan yang terpendam teman-teman semuanya. Ada lapisan yang terpendam emosi energi yang mancar terus, maka kita akan ganti. Kita akan putus pola itu dan akhirnya apa? Berubah. Maka kebatinan kita berubah, di luar pun akan mengikuti berubah dengan sendirinya. Maka inilah yang disebut dengan hidup adalah permainan. Bermain-main di medan energi, frekuensi, vibrasi ya teman-teman semuanya ya. Nanti habis itu teman-teman akan tahu bagaimana sih lebih dalam nih bekerjanya sebuah energi ini ya. Bahwa yang ada di luar kita hanya sebuah cermin cantik ya. Hanya cermin cantik yang akan perlihatkan batiniah kita yang sesungguhnya, yang seaslinya gitu. Ya, maka luar biasa. Di sini kita belajar untuk menyelami di dalam. Satu, yang kedua membaca diri sendiri. Ketika kita sudah mulai membaca diri kita sendiri, kita juga akhirnya membaca pola-pola emosi di dalam tubuh kita. Kita membaca semuanya ya yang sudah tersistem di dalam tubuh kita ini. Ketika semuanya sudah terbaca, semua terlihat, maka kita baru bisa untuk melakukan rilis emosi, rilis atau penerimaan ya teman-teman semuanya.
penerimaan. Sehingga apa? Rilis ini, endapan emosi kita pun tersimpan di dalam sel tubuh kita. Maka kenapa kita terhubung loh ya teman-teman, antara sel tubuh kita ya, antara sel tubuh kita kemudian dengan energi di alam semesta ini, kita itu terhubung semuanya. Ya, maka kenapa semua pusat titiknya ada di dalam diri kita. Sama seperti teman-teman tahu ya bahwa Mekah gitu ya. Mekah kan titik nol ya teman-teman ya. Di Mekah itu titik nol. Titik nolnya simbolnya itu Ka'bah. Nah, tengah-tengah ya, Ka'bah itu kemudian di sekitarnya itu kan dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang ya teman-teman, itu dikelilingi, mengitari terus kan, berputar kan. Maka sebenarnya Ka'bah sejati pun itu kita ini. Ka'bah sejati itu maksudnya apa? Titik pusat magnetik. Titik pusat magnetik ada di dalam tubuh kita semuanya teman-teman. Diri kita menjadi magnetik. Magnetnya energi yang memancarkan, yang menjadi magnet. Nah, ini magnet apa? Satu, bisa magnet keberlimpahan. Yang kedua, bisa magnet keapesan gitu. Makanya nanti hanya kan bisa apes ya, atau bisa berlimpah nih. Nah, sesuai energi tarikannya, sesuai magnetnya. Nah, kalau magnetnya itu mancarnya itu adalah keberlimpahan, maka yang hadir ya kemudahan, dilayani semesta ya, dan semuanya. Kalau misalkan mancarnya ini kok apa rasa marah, maka kita akan dihadirkan orang-orang yang membuat kita marah. Kita akan dihadirkan orang-orang yang membuat kita akan marah. Ya. Karena mancarnya kita pun kemarahan. Maka di sini kita tidak sedang membenci kemarahan. Kita tidak diajari untuk membenci marahnya, tapi disinilah kita akan diajari bagaimana sih hidup bekerja, bagaimana sih emosi bekerja, bagaimana sih kita mampu menerima segala yang hadir, bagaimana sih kita akhirnya menerima kemarahan itu, rasa iri, rasa kesombongan, dan semua energi yang kita labeli negatif, kita akhirnya mampu menerima. Dan ketika kita mampu menerima, di situ rilis terjadi, maka energi kita pastinya energi yang tanpa batas, begitu ya teman-teman. Maka tidak heran ini adalah salah satu gambar contoh teman-teman kita yang ternyata setelah dia rilis benar-benar semua ya teman-teman, langsung terjadi dengan mudah, langsung lo berganti. Ini adalah salah satu anggota grup ya. Ini adalah salah satu anggota grup saya yang habis rilis teman-teman, yang habis rilis ya. Dan kagetnya dan luar biasanya apa? Ternyata orangnya ini kan dia ngerilis ada trigger tentang orang ya, orang A gitu ya, datang pada dia itu menjadikan trigger nih orang A-nya nih sama teman saya. Kemudian teman saya tuh rilis ya teman-teman ya, habis itu apa, selesai rilis dia kaget loh, selisih 2 harian temennya ini bisa berubah banget teman-teman, benar-benar berubah sendiri ya. Kemudian apa, malah dia si A ini tadi nih WA teman saya loh, sampai mau beliin mukena kayak gitu loh. Padahal sebelumnya ya ampun luar biasa, sangat negatif gitu loh. Kemudian sudah berbalik arah gitu, makanya dia kaget ya kok bisa ya gitu. Ya makanya the power of release gitu teman-teman semuanya ya, semoga membantu ya. Ada gambaran-gambaran ya, oh rilis tuh gini ya, oh ternyata bermanfaat sekali ya rilis ini ya. Karena apa? Rilis ini membuat cermin di luar diri kita itu akhirnya berubah dengan sendirinya karena di dalamnya juga berubah. Itulah prinsip dasarnya hidup teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman membutuhkan untuk pengen cobain gitu ya, silakan untuk mendaftarkan dirinya ya teman-teman ya. Ya nanti bisa ikutan sesi privat ya teman-teman semuanya ya. Jadi bisa sesi privat, kita lebih melepaskan pelepasan di dalam sel-sel tubuh ini, karena sel-sel tubuh ini itu menyimpan semua memori-memori, data-data yang selama ini diberikan kepada kita. Satu, yang kedua menghasilkan sebuah emosi, energi di dalam tubuh kita yang tidak lancar itu membuat menyumbat di area tubuh fisik. Jadi kita akan rilis pelepasan di area pikiran, kemudian di tubuh fisik juga. Supaya apa? Kehidupan kita akhirnya ini mudah untuk selaras. Nafas tubuh ini akan selaras dengan nafas semesta.
denyut nadi tubuh ini pun juga akan selaras dengan denyut nadi semesta. Ketika kita berada dalam keselarasan, disinilah kita sedang berada di surga yang sesungguhnya. Dimana teman-teman ketika menginginkan sesuatu, ya teman-teman ya, itu tidak perlu untuk pengen. Sebelum pengen banget, itu nanti sudah didatangkan oleh semesta dengan sendirinya. Luar biasa ya. Maka di sini namanya dilayani oleh semesta. Karena kita adalah raja dan ratu yang senantiasa dimuliakan gitu. Jadi kembalikan dirimu pada posisi awal kamu, sehingga kamu akhirnya bisa berlimpah kembali. Kenapa kita tidak bisa merasakan keberlimpahan, kemudian kemudahan di dalam hidup ini? Karena selama ini pun kita tidak memposisikan kembali pada sejatinya diri kita. Terima kasih Kak Mbak, siapa namanya? Mama Sherly. Karena kita tidak mengembalikan posisi kita pada titik posisi awal. Kalau kita mengembalikan diri kita pada titik posisi awal, siapakah diri kita, maka disitulah posisi semesta akan kembali melayani kita. Tapi ketika mungkin kita sekarang ini tidak memposisikan diri kita bahwa kita adalah ya yang itu tadi, yang berlimpah, yang sejati tadi, maka posisi kita akan sama, dilayaninya juga sesuai dengan bagaimana kamu mengkondisikan dirimu, bagaimana kamu mengembalikan sejatinya dirimu siapa. Maka di mana posisi kamu berada, disitulah semesta memperlakukan kamu seperti apa. Ketika kamu menjadi korban dalam hidup ini, maka kehidupan semesta ini akan memposisikan kamu menjadi korban. Ketika kamu memposisikan bahwa aku adalah sang ratu dan raja yang selalu dilayani oleh semesta, aku sejatinya tidak harus untuk bersusah payah, tidak harus untuk ngemis-ngemis, misalkan yang tidak harus untuk lelah-lelah capek ya. Maka disinilah posisiku berada, maka semesta pun melayaniku sesuai dengan bagaimanakah aku memposisikan diriku. Maka disinilah nolkan diri kita, posisikan diri kita tiada, sehingga yang ada hanya kecerdasan tanpa batas sang semesta ini. Maka biarkanlah semua bekerja dengan sangat mudah, sangat menyenangkan ya. Ya seperti di surga ya, kalau teman-teman mungkin sering baca kitab kan, kalau di surga kan menyenangkan ya. Kalau di dalam surga itu senang banget, bahagia, di sepeda deh, menyenangkan, bahagia, indah. Kita nggak terpenjara ya, kita tidak masuk dalam penjara, tapi kita masuk pada sebuah kebebasan yang selama ini mungkin kita dikurung ya, dikurung di rumah yang sangat sempit, kita dikurung di rumah yang sangat berdebu, kemudian yang sangat gelap sekali, sehingga kita itu meraba-raba ya, kita itu nggak bisa melihat kebahagiaan di luar rumah gitu. Kita seperti dikurung di situ. Ya padahal kalau kita misalkan mengizinkan untuk menyalakan lampu gitu, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata rumahku kotor ya. Oh ternyata gelap gitu ya. Kemudian kita terang nih, kita nyala ini. Udah kita bisa lihat rumah kita yang terang, kita bisa tahu di mana posisinya pintu. Kemudian kita bisa keluar rumah, kita bisa melihat pemandangan di luar sesimpel menyalakan lampu itu. Ya teman-teman semua, jadi posisikan diri kamu. Ketika kamu sudah memposisikan diri kamu, siapakah sejatinya aku, mengenali lebih dalam. Ya, makanya teman-teman nanti akhirnya diterangi oleh cahaya, kemudian teman-teman bisa melihat kebenaran, teman-teman bisa keluar dari rumah yang sangat sempit ini, bisa keluar dari penjara ini, yaitu penjara pikiran yang selama ini membelenggu kita. Antara semuanya kita tuh dimasukkan dalam penjara energi yang tak terlihat, dan kemudian mulai detik ini dan seterusnya kita sudah berniat, kita lepaskan diri kita dari penjara-penjara yang dibuat oleh yang bukan sejatinya ini ya. Kita diberikan apa ya, ya diberikan penjara ya, dimasukkan dalam penjara, sehingga kita selama ini tidak pernah melihat bahwa kita sebenarnya sudah berada di surga.
Selama ini kita tidak merasa bahwa aku sudah di surga karena kamu masuk dalam perangkap penjara gitu ya. Maka disinilah ayo kita keluar dari penjara-penjara tak terlihat ini, teman-teman semuanya, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan. Terlebih dahulu pertanyakanlah apa-apa yang menurutmu aneh dalam hidup kamu. Karena apa? Karena kebenaran. Dan ketika kamu mau keluar dari penjara yang tak terlihat ini, kamu harus berani untuk mempertanyakan apa-apa yang selama ini kamu ragukan. Selama kamu tidak pernah mempertanyakan apa-apa yang selama ini kamu ragukan dan kamu mengiyakan apa-apa yang orang katakan, maka sesungguhnya kamu sedang tersesat lebih dalam. Ya, maka di sini saya mengajak untuk teman-teman semuanya, untuk yang pertama adalah kembali pada dirimu untuk pertanyakan apa-apa. Jangan asal percaya kepada siapapun di luar kita. Satu. Yang kedua, jangan mendewakan siapapun di luar diri kita. Ya, yang ketiga, jangan kagumi orang-orang di luar kita. Ya, maka nanti teman-teman kalau kembali pada diri, tanyakan apa-apa pada diri kamu. Di dalam diri ini sudah ada yang maha hidup yang akan selalu menuntun dan menunjukkan setiap langkah apapun yang sedang kamu pertanyakan, ya, dan akhirnya kamu bisa bangga dengan tubuh ini. Kamu bisa bangga dan salut luar biasa dengan dirimu sendiri. Dan kamu akhirnya tidak pernah bangga dengan apapun di luar dirimu selain diri kamu sendiri. Kamu tidak akan ngefans kepada siapapun di luar diri kamu selain dirimu sendiri. Semakin itu bisa teman-teman lakukan, semakin disitulah segala potensi kecerdasan semesta itu akan teralirkan oleh diri kita. Karena kita benar-benar tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah cara kita mencintai diri kita. Jadi tidak ada yang lebih berharga daripada diri kita. Jangan percayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Kemudian teman-teman akhirnya akan merasakan kamu akan dekat dengan dirimu, kamu akan cinta dengan diri kamu. Disitulah kamu dekat dengan semesta. Disitulah kamu sudah selaras dengan semesta. Disitulah kamu layak untuk selalu terlayani dengan luar biasa, gitu ya. Maka di sini ilusi banget ya teman-teman, ketika mungkin kita akhirnya percaya banget dengan orang di luar diri kita akan mendewakan itu. Teman-teman boleh untuk dengarkan orang lain, dengarkan, tapi ketika teman-teman mau mempercayai apa-apa yang orang katakan, kalian harus buktikan sendiri. Jadi sebelum itu merasuk dalam jiwamu, kamu harus membuktikan sendiri apa yang dia katakan. Ya, jadi jangan pernah percayai apa-apa yang orang lain katakan sebelum kalian menyaksikan sendiri. Nah, dan yang terakhir teman-teman semuanya, jangan pernah, dan ini sangat pantang ya teman-teman, ini sangat pantang sekali untuk kita lakukan. Jangan pernah salahin diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Ketika kamu menyalahkan dirimu sendiri, disitulah kamu sedang membenci, memusuhi dirimu. Ketika kamu memusuhi dirimu, ya disitulah kamu akan jauh. Kamu akan semakin jauh dengan diri. Maka sangat pantang sekali apapun yang terjadi terhadap diri kamu sendiri teman-teman. Sejauh apapun mungkin sebuah kesalahan itu terlaksana ya, jangan pernah salahin dirimu sendiri teman-teman semuanya. Karena bahkan diri kita ini ya tubuh yang sangat hebat. Maka ketika kita tiba-tiba ada kemarahan dengan orang lain dan akui bahwa oh aku tadi marah ya, it's okay, nggak apa-apa, tapi aku nggak akan pernah salahin kamu kok gitu. Aku nggak akan pernah salahin kamu, semua ini sudah kesempurnaan yang terjadi. Gitu ya teman-teman semuanya ya.
Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ketika teman-teman nggak bisa rilis sendiri, bisa untuk daftar aja ya, ada di nomornya ini. Itu, dan selamat menyaksikan semua YouTube-nya di Zoro Ismi dan semua VT-VT yang ada di sini. Semoga menjadi cahaya yang menerangi jiwa-jiwa yang sekarang mungkin sedang dalam pencarian jati diri, yang jiwanya mungkin sekarang dalam kegelapan, jiwanya yang mungkin sangat resah dan gelisah mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak mendapatkan jawabannya gitu. Terima kasih banyak, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.